Pagi. Bahagia. Ternyata live-nya itu dandan dulu ya. Ini kan Kang Sari. Ya, Kang Sari kan hilang dulu, Pak. Iya, kalau Sari harus tertutup, jadi semuanya harus diawali dengan yang baik. Ini dua tangan. Sarinya luar biasa. Aduh, hancur nih. Ada Bu Bilkis ya. Gitu ya. Assalamualaikum Bu Bilkis. Alhamdulillah. Silakan Pak Ludi. Ya, Bu Bilkis. Ya, thank you kepada Pak Agung yang sudah membawakan acaranya dengan luar biasa ya. Hari ini saya Ludi Bilkis ya akan membawakan sebagai moderator ya. Ya, di mana sebetulnya ada 6 orang hebat ya. Hari ini kita akan talk show lah ya, talk tentang bagaimana sih perjalanan adik-adik kita gitu ya. Adik, maksud saya adik teman-teman. Mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang hari ini ini yang jadi adik gitu ya. Nah, kita lihat kisah mereka hari ini teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menimbulkan kesan yang luar biasa buat teman-teman ya. Oke, yang pertama ada adik kita ada Bung Cahya Perdana ya. Cahya Perdana Putra. Ya, boleh kasih aplaus teman-teman. Mantap, Bro. Pak Abul Gaswat ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Bilkis. Iron Man, kalau ini ada Risman. Ya, Risman. Ya, kemudian ada Bu ya, biasa kita panggil Uma. Kemudian dan ada si cantik jelita Teh Yanti Mulyati SH. Halo, aduh ini leader aku nih paling cetar. Paling kacau. Hebat. Nah, hari ini kita dikasih waktu sampai hari apa ini? Sampai jam 12 silakan, Pak. Kira 3 hari. Kalau jam 12 sampai Desember, Pak. Haredang, siganeta Pak Ludi Haredang. Pak, dari divisi training dikasih sampai hari Jumat, boleh, Mangga? Aduh, ini ternyata berhijab tuh panas ya. Kok saya salah? Kayak mau pemberontakan ya. Oke, hari ini ada banyak pertanyaan. Mudah-mudahan ini pertanyaan mewakili ya. Tapi nanti kita juga sesi pertanyaan deh buat teman-teman ya. Semangat Bu Bilkis. Nah, saya akan random aja ya. Yang pertama, sebetulnya saya pengen dari semua teman-teman yang 6 orang tadi yang saya sebutkan, ada Pak Cahya, Pak Abul, Pak Risman, Bu Iis, Teh Ari, sama Teh Yanti, semua cerita tentang dirinya. Tapi hanya saya kasih waktu 1 orang 1 menit ya. Jadi artinya gini, hanya memperkenalkan diri, nama dan boleh jadi dari background keluarganya sama pekerjaannya. Kenapa? Karena sebetulnya lucunya kalau di bank, kebanyakan orang-orang itu punya jurusan yang sama, ya. Tapi luar biasa, di asuransi ini orangnya macam-macam. Semua beda-beda karakternya. Dan luar biasanya, kadang-kadang kita termotivasi karena, oh dia ternyata satu ini ya sama saya punya background yang sama, ya. Oke, dimulai dengan Pak Jaya. 1 menit 1 orang. Ya, kalau kelamaan saya mood nanti ya. Oke, siap Bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, saya nggak pakai kacamata gimana ya ngelihatnya? Oke, siap. Baik teman-teman, alhamdulillah. Hari ini saya dikasih kesempatan yang pertama nih buat kenalin diri buat teman-teman ajaran baru. Kenalkan, nama saya Cahya Perdana Putra. Saya anak ke-1 dari 3 bersaudara. Dan alhamdulillah saya background awalnya sih kerjanya di Telkom ya.
sudah 2007 masuk dan 2016 saya memutuskan untuk hijrah ke Prudential gitu. Jadi awalnya 2013 itu saya dikenalkan sama leader saya Bayali, mengenalkan tentang bisnis Prudential ini dan akhirnya saya menjalaninya dan alhamdulillah saya bisa fokus di Prudential sampai sekarang. Dan next selanjutnya. Itu aja Pak Ludi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kasih applause atuh. Gitu. Jangan nakal, jangan nakal, ya. Oh, Ayo pasti. sekarang Pak Abul, tapi Pak Abul yang ngobrol ya. Burungnya jangan ikut ngobrol. Silakan Pak Abul. Terima kasih Bu Bilkis. Ini benar-benar ini aduh. Heboh nih hari ini nih. Tadi di Prudential itu urat malu sudah terputus. Dan dokter pun katanya itu nggak bisa diklaim katanya kalau kita ke dokter. Ya. Oke, silakan Pak Ngabul Asmat. Oke, terima Ngabul, kasih. ngabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aswad, Abdul Ali, Al-Qarabi, Jambi, STD. Saya berasal dari Jambi, 8 bersaudara, kemudian meninggal 4, tinggal 4. Jadi yang masih hidup sampai sekarang 2 laki, 2 perempuan, saya anak bungsu. Alhamdulillah saya hijrah ke Jakarta tahun 86. Dan hijrah ke Cianjur tahun 95 langsung menikah dengan Mojang Cianjur. Alhamdulillah, kemudian dulu background saya tetap sebagai guru dan sebagai pendistributor ya, katakan pemasok makanan ringan di Jongko-Jongko sebelum saya join ke Prudential. Alhamdulillah saya dulu direkrut sama Pak Asep Ramdhani. Sampai sekarang belum ada kabarnya ya. Tapi kemarin saya terakhir kontak bulan kemarin dia sempat ke rumah. Kemudian dia kembali lagi ke Prudential, ke kita semua. Ya, saya doakan kembali ke jalan yang benar. Dia mau sekali, dia katanya pengen kembali lagi di Khalifah. Insya Allah teman-teman kita terus bersama. Terima kasih moderator yang luar biasa, yang kece, cantik hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan satu nuansa yang betul-betul heboh hari ini dan menambah semangat kita, insya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Abu Aswad. Boleh kasih aplaus teman-teman. Hari ini saya lagi kurang dandan. Biasanya pakai lipstik, hari ini enggak ya. Jadi mohon dimaaf. Kalau Bang Oleh ya, kalau tengah dahar odading lain balatut gitu ya, rasanya good banget. Dia adalah Parisman. Ya, silakan. Oke, atur nuhun Pak Ludi yang udah hijrah ya, sekarang tobat, sekarang jadi pakai hijab. Ya. Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, leader semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak kenal maka tak sayang. Makan saya Risman. Saya Risman, saya anak pertama. Background saya dulu bangsawan, 14 tahun berarti ya, bangsawan 14 tahun. Sekarang alhamdulillah jadi bangsawan atau apa? Sekarang alhamdulillah di Prudential, cita-citanya pengen jadi SAD.
Amin. Pengen sukses di Prudential dan alhamdulillah sekarang posisinya pencari nafkah utama di Prudential. Jadi bisnisnya bisnis di Prudential aja. Untuk keluarga ya alhamdulillah punya anak 2. Ya tidak ada yang lain sih, pokoknya mah semoga istiqomah aja lah. Terima kasih, gitu aja. Semangat boleh lagi. Teman-teman ya, ya. Boleh posnya kalau ini maaf ya bukannya boleh nggak gini boleh, begini juga boleh ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman. Sekarang kita ke rumah. Aduh, gak. Karena kenapa rumah? Karena dia Uma. Uma adalah Umi. Umi adalah Umi. Uma. Perkenalan. Oke, ketularan nih sama Pak Iludi. Pakai kacamata dulu. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran nggak? Kedengeran, Uma Ya. kedengeran. Ini ketularan ya, ketularan Pak Ludi nih. Aduh, ya Allah. Kebetulan ada kacamata. Ya, perkenalkan, nama saya Umais. Ganti jam terbang, jam tayang. Sekarang saya single parent, terus kemarin 3 tahun sempat oh iya, asal saya pertama memang dulu PNS sama almarhum bergerak di kontraktor. Sekarang saya sampai saat ini 3 tahun yang kemarin sempat jadi adik, sekarang balik lagi ke adik. Alhamdulillah, semua harus katakan alhamdulillah. Nah, sekarang saya gabung lagi di Prudential demi berbuat baik sama semua orang dan ingin punya saudara yang lebih care, dan kita harus tingkatkan kesabaran, keikhlasan dan ketakwaannya. Betul, itu marketing langitnya harus digunakan, dilaksanakan. Buat apalagi kita di sini hanya untuk kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi. Gitu aja. Terima kasih. Wassalam. Sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita menginjak kepada, jangan diinjak atau ya kasihan nanti injak kepada yang kita panggil dengan kata-kata Amoy. Ya, silakan Pak Amoy. Halo. Teh Amoy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. First banget nih Amoy saat ini bergabung lagi nih sama teman-teman semua ya. Singkatnya, nama saya Ari Widayati. Terlahir dari 6 bersaudara, satu-satunya perempuan. Background saya pendidikan, pernah jadi guru honorer sekitar 4 tahun dan pernah jadi karyawan swasta, dan sebelum ke Prudential saya berwirausaha gitu, berbisnis. Diperkenalkan bisnis yang luar biasa Prudential oleh customer setia saya sendiri, yaitu Ibu Maya Paluki. Applause dulu dong buat Hidayah yang luar biasa hebat. Nah, itu aja Pak Ludi background saya dari guru honorer saat berwirausaha dan juga sebagai karyawan juga mah. Jadi backgroundnya apa ya? 3. Backgroundnya 3. Luar biasa, multi talentan ya. Oke, terima kasih. Ya, oke, makasih. Ya, multi talentan. Nah, Teh Yanti Mulyati, ya, silakan Teh Yanti. Aduh, terima kasih nih leader saya nih, luar biasa.
Perkenalkan, luar biasa banget. Perkenalkan nama saya Yanti Mulyati. Kalau background, dulu saya pengusaha ya. Alhamdulillah diperkenalkan dengan bisnis yang luar biasa ini sama leader saya ini Bu Resda, dan diperkenalkannya itu 2013. Cuman kan saya dulu usaha, jadi baru fokusnya sebetulnya di 2 tahun terakhir ini ya, gitu. Yang dulu masih penting genep cash, nah kita bisa bertahan di prudensial teh gitu kan, tidak mengejar target dulu mah teteh gitu. Cuman di 2 tahun terakhir ini saya fokus di prudensial, mudah-mudahan tetap saya di sini. Oh iya, saya ini anak keempat dari 6 bersaudara. Mungkin begitu aja Pak Ludi. Oke. Terima kasih. Ya. Boleh kasih aplaus teman-teman buat semua pembicara kita yang orang ini yang luar biasa ya. Nah, tenang, ini tidak ada pertanyaan jebakan ya. Ada giveaway nggak nih? Ada giveaway nggak nih? Kalian bisa jawab. Ya, ada banyak pertanyaan dalam benak saya gitu ya. Mudah-mudahan juga sama pertanyaan untuk di benak teman-teman. Nah, yang pertama ya, saya mau tanya, saya akan random aja ya. Yang pertama saya pengen tanya ke Cahya dulu deh. Ya. Apa sih yang pertama kali di benak Pak Cahya ya ketika mendengar kata agen asuransi? Boleh Pak Cahya, silakan. Oke, makasih Pak Ludi. Yuk. Agen asuransi. Nggak kebayang ya awalnya mah ya. 2013 dikenalkan hanya produknya doang. Kalau agennya justru nggak tahu gitu. Tapi sekarang ya bisnis kalau sekarang jadinya. Gitu Pak Ludi. Iya, iya. Oh, gitu ya. Pernahkah misalkan bagaimana perasaannya ketika misalkan yang pertama kali jadi agen tuh langsung pengen gitu atau ilfeel dulu atau memang gimana itu Pak Cahya? Pengen tahu. Mungkin beberapa dari kita juga ada yang punya perasaan yang sama dulu gitu. Boleh diceritain Pak Cahya? Sebagai agen asuransi itu yang kebayang dulunya sales ya, marketing gitu. Sales itu, kalau sales sih sebetulnya lebih ada produknya. Kalau marketing mungkin nggak ada ya kayak gitu ya. Karena saya background-nya di Telkom itu sebagai account manager, dia juga ke lapangan juga. Ya saya sandingkan aja sebetulnya sama-sama aja sih kayaknya untuk menjadi agen prudensial dan kerjaan di Telkom mungkin sama kayak gitu. Jadi berjalan aja gitu sampai akhirnya oh saya enjoy nih enak jalaninnya karena tidak ada beban. Itu kalau di. Oh ya, jadi langsung menerima aja ya waktu itu jadi agen, tidak ada penolakan gitu ya? Nah ada, alhamdulillah. Diri sendiri gitu atau dari keluarga gitu? Udah receh Kak, tanya Ibu. Kalau dari keluarga, oh pastinya dari keluarga pasti ada penolakan karena ketika saya mengenalkan ini keluarga, mereka responnya sangat kurang baik. Oh, di mobil teh? Ngapain sih ngerjain seperti ini, sedangkan image-nya Telkom tuh udah bagus banget gitu ya. Dengan posisinya saya, dengan fasilitas dari kantor pun oke banget. Kenapa saya mau ngejalanin bisnis prudensial ini? Maksudnya, kenapa saya mau jadi agent gitu? Kan mereka melihatnya karena ketidaktahuan bahwa ini tuh sales loh di bawahnya Telkom kerjaannya kayak gitu. Tapi berjalannya saya pembuktian akhirnya. Gitu. Akhirnya mereka menerima kondisi saya. Gitu Pak Ludi. Kalau saya boleh tanya, momentum apa yang akhirnya keluarga atau Pak Cahya sendiri, satu Pak Cahya kenapa memutuskan akhirnya jadi agent? Yang notabene buat orang sebetulnya untuk kerja di Telkom tuh udah impian banget. Tapi kenapa Pak Cahya akhirnya memilih untuk jadi agent? Dan momentumnya apa? Sehingga akhirnya juga bisa menerima Pak Cahya hari ini sebagai agen asuransi. Ya. Pertama, saya menjalani prudensial ini, ya orangnya sih saya menerima aja ya gitu. Tapi ketika ada penolakan seperti itu dari keluarga, saya gimana caranya bahwa saya bisa mengatur waktunya, itu aja sih. Yang tidak mengganggu dengan keluarga dan keluarga besar. Artinya ketika saya menjalani agent ini kan waktunya harus
saya harus fair ya waktunya ketika saya berbisnis yang menjalani prudensial dengan kerjaan kantor. Sedangkan enaknya fleksibel banget ini ngerjain prudensial itu kapan aja tergantung saya gitu. Nah, ketika saya menjalaninya, saya juga beberapa kali menginformasikan ke keluarga saya, apalagi keluarga besar ya, terutama di orang tua. Kadang-kadang Sabtu dan Minggu ini kan pasti dipakai waktunya, sedangkan di Telkom tuh sampai hari Jumat doang kerjanya. Nah, saya gimana cara mengatur waktunya aja sih sebetulnya ke keluarga itu. Gitu. Dan akhirnya ketika momen itu terjadi tuh income saya di Telkom sudah terlewat. Jadi gitu. Ya. Ada momen itu sih sebetulnya mah, dan akhirnya saya mulai cerita nih ke orang tua. Bertahap saya cerita ke orang tua saya bahwa ini loh, jadi betul ya orang tua pun harus di MBO sama kita gitu. Ketika agent baru dianya kekeh gitu, oh ini bagus, tapi orang tua tidak di MBO, tidak diceritakan bahwa ada jenjangnya loh gitu. Saya di Telkom pun ada jenjangnya gini, dengan waktunya gini. Sedangkan prudensial pun harus diceritain itu teh gitu. Mau dengan pasangan, mau dengan orang tua, yang pasti keluarga besar harus dikasih tahu itu. Gitu. Dan akhirnya pembuktian lah dengan income yang ada itu. Nah, ini teman-teman sebetulnya kalau kita lihat intinya pembuktian lah ya bagi buat teman-teman yang hari ini juga sedang berkecimpung di bidang industri asuransi, buat beberapa yang mungkin hari ini belum mendapatkan restu gitu ya, momentumnya manfaatkan teman-teman. Momentumnya apa? Yaitu pembuktian gitu ya. Oke, thank you. Ya, oke. Nah, sekarang kalau boleh Pak Risman deh, ya. Pak Risman punya harapan apa di bisnis ini, gitu? Kalau boleh tahu, silakan cerita Pak Risman. Terima kasih Pak Ludi. Harapannya pasti banyak Pak Ludi ya. Harapannya pengen ada pengembangan diri. Jadi kalau saya runtut dari dulu diajak di bisnis ini sama Bu Eli gitu ya, leader saya, sekali lagi ya applause buat Bu Eli. Ya, artinya terima kasih udah diajak di bisnis di sini. Jadi waktu dulu harapannya sih direkrut. Sebelumnya kan kerja di otomotif gitu ya, bangsawan. Jadi ngelihat agen asuransi, wah ini lebih keren gitu ya, lebih keren. Bisa kan dibuka di laptop gitu ya, pas dilihat itu ada pakai jas rapi gitu ya. Jadi kalau di pekerjaan saya sebelumnya itu nggak mungkin kayak gituan gitu. Dari kemana gitu pakai jas, pakai rapi. Kalau saya senang kayak gitu, jadi rapi selalu enakan lah gitu ya. Jadi emang passion gitulah lebih ke situ. Jadi makanya tertarik deh untuk jadi agen asuransi. Nah, harapannya sih ya, pasti semua, bukan hanya saya aja, pasti semua orang yang direkrut di Prudential tidak ada harapan untuk tidak sukses. Semua harapan pasti pengen sukses ya, amin ya. Jadi sukses dalam arti kata mungkin skala kecil dulu ya, sukses bisa ada pengembangan diri, ada di lingkungannya lebih positif gitu ya, alhamdulillah di Prudential lebih positif, terus juga punya mindset positif, ada income ya, kedepannya memang ada income, di situ ada passive income, ada royalti. Harapannya ya jelas pasti pengen sukses dunia akhirat kalau itu aja. Iya, luar biasa ya. Jadi harapannya pengen sukses dunia akhirat ya. Dunia aja biasa, tapi kalau bisa sukses dua-duanya itu luar biasa. Jadi terima kasih bos buat Pak Risman teman-teman. Ya. Nah, dari semua orang tuh pasti dimanapun ya, termasuk di Prudential, semuanya pasti punya harapan nih. Nah, saya pengen tanya Teh Ari deh, Teh Ari nih, Teh Ari Amoy, ya. Ya, semua Pak. harapan, begitupun dengan Teh Ari ya, Teh Amoy di harapan. Kira-kira nih di bisnis ini bisa menopang kehidupan Teh Amoy nggak? Sampai bisa mewujud impiannya nggak? Kira boleh cerita Teh Amoy? Oke. Ya,
Terima kasih banyak Pak Princess ya. Seperti halnya yang diutarakan sama Pak Risman ya, harapan kita itu masih begitu banyak yang jujur sampai saat ini memang belum ada yang mendekati untuk bisa terrealisasi belum, tapi berproses. Nah, dalam prosesnya bagaimana? Makanya Amoy masih tetap bertahan di sini, berarti Amoy yakin bahwa Prudential bisa untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan, penunjang ekonomi, apa yang kita cita-citakan, apa yang diinginkan sebenarnya bisa. Bisa banget Pak Ludi. Cuma memang pada prosesnya kita saat ini punya rencana, ya. Tapi kapasitas manusia hanya berencana, tapi Allah yang memang punya penentu atas kehendak segalanya gitu ya. Dihadapkan dengan sebuah urusan, dihadapkan dengan sebuah problematika gitu, tapi satu persatu memang terselesaikan, walaupun tidak begitu ya kita selesaikan, tapi saya yakin ketika saya mencoba untuk bertahan, kembali lagi untuk memulai, berkomunikasi lagi untuk bagaimana mengikuti arus Bali gitu kan, mengikuti arus teman-teman yang luar biasa positif, teman-teman yang luar biasa energik, teman yang luar biasa berprestasi. Sebenarnya kalau di grup, ya Allah ya, dan kondisi seperti ini masih bisa closing big cash, masih bisa rekrut, itu sebenarnya Amoy memperhatikan dan Amoy belajar, oh kok bisa ya. Nah, setelah ada pertanyaan kok bisa, kembali ke diri saya, kapan saya memulai sama seperti lain, seperti itu paling. Ya. Nah, tadi kedengaran ada kata-kata yakin, ya. Nah, saya mau tanya dong, seberapa yakin sih Teh Amoy dengan bisnis Prudential? Nah, karena kalau untuk Amoy sendiri adalah bukan, tapi ambil positifnya ya dari apa yang Amoy sampaikan. Amoy dari dulu bukan tipe orang yang menutup sebuah peluang, Pak Ludi. Ya, oke. Ya, ketika Amoy menjalani Prudential pun lu pernah menjalani berwirausaha gitu, jualan seblok gitu ya, apa gitu. Terus ada yang menawarkan bisnis ini, ketika Amoy yakin kapasitasnya bisa lakukan, Amoy lakukan gitu. Yeah. Jadi untuk teman-teman bisa fokus dan satu bisnis itu luar biasa. Nah, kalau Amoy bukan tim plan, ketika Amoy ini peluang dan masuk ke logika dan Amoy bisa jalani, Amoy jalani itu tuh. Nah, ambil positifnya aja ya apa yang Amoy sampaikan, ini kembali lagi kepada diri kita. Diri kita bisa jalannya gitu kan. Nah, seberapa yakin karena Amoy masuk di Prudential ini dari 2016 akhir lewat NBO-nya Denny Hidayat saat itu, dari berbagai bisnis yang mau coba ada ML dan apa, ternyata memang bisnis dengan perusahaan yang sudah bertahun, salah satunya adalah Prudential. Nah, saat ini bermuncul bisnis mereka yang baru aja, baru 2 bulan, 1 tahun. Nah, untuk bisnis yang bisa bertahan lama, itu satunya adalah Prudential. Yeah. Dan kenapa sebayakin? Nah, itu yang ditanyakan sama Pak Princess urusan 100% yakin Pak dengan Prudential ini. Dengan sistemnya yang bagus, dengan edukasi kepada agentnya ya yang diberikan, sistemnya udah luar biasa, paling bagus menurut Amoy perusahaan di Indonesia salah satunya yang nomor 1. Selain di asuransi pun di sini yang bagus. Betul. Setuju kalau saya, mudah-mudahan teman-teman juga semua setuju. Artinya hari ini begini teman-teman, kita ini tidak sedang mengganti income, tapi kita sedang mencari tambahan income. Betul ya Teh Amoy ya? Halo Teh Amoy? Ya, jadi kalau memang bisa. Betul banget. Kalau yang penting kita bisa mengatur waktu, dan kalau saya begini, yang penting kita tidak meninggalkan nasabah, tanggung jawab kita terhadap nasabah.
Jujur mungkin beberapa banyak nasabah itu ambil, kadang-kadang sudah tidak mau produknya, tapi dia melihat adalah agennya. Mereka percaya ke agennya. Bagaimana perasaannya ketika satu waktu kita sudah tidak ada, hanya bukan karena panggilan yang kuasa gitu. Ketika dia akan klaim, dia akan mencari-cari, padahal dulu kita seperti apa mengejar mereka. Intinya hari ini salah ketika ada statement bakar kapal. Bukan bakar kapal ya, tapi tetap kapalnya berjalan. Tapi kalau kita ada beberapa kapal, kenapa enggak? Yang penting bisa mengatur waktu, ya. Kemudian dan kita harus apa ya? Kalau saya sih lebih ke komit kita terhadap perusahaan juga, dan yang penting adalah terhadap nasabah kita ya. Jadi boleh kasih aplaus untuk Teh Amoy, teman-teman. Ya. Thank you. Ya, luar biasa. Kemudian saya pengen nanya nih, seberapa besar sih potensi Anda dalam bisnis ini? Saya pengen tanya ini sama Teh Yanti deh. Ya, Teh Yanti. Kira-kira seberapa besar sih potensinya Teh Yanti ada di bisnis ini? Ya, terima kasih Pak Ludi. Kalau nanya potensi itu harus keyakinan kita di sini gitu kan. Teteh yakin di sini bisa bertahan, bisa memberikan income itu memang ya. Karena Teteh kan di sini ada 3 anak di belakang Teteh yang harus Teteh stay di sini. Gitu. Keyakinan. Tapi seberapa besar sih potensi Teteh ngerasanya di sini? Apakah Teteh ngerasa bisa sukses di sini, potensi Teteh dengan potensi yang ada gitu? Insya Allah Pak Ludi, dengan semangat dari teman-teman juga, dari yang lain, pasti kita adalah potensi untuk lebih maju gitu. Ya. Gitu pertanyaan next-nya yaitu, kalau sudah gitu, kira-kira sudah maksimal belum Teh Yanti melaksanakan dalam bisnis prudensial ini? Belum, malahan di tahun ini memang agak drop ya. Agak drop gitu kan, salah satu hal ada hal lain gitu ya. Tapi saya yakin saya ada potensi di sini untuk terus maju di prudensial. Gitu. Makanya bertahan gitu. Betul. Jadi satu kata teman-temannya untuk semua, sebetulnya bis ini modalnya apa ya? Bertahan sebetulnya ya. Siapapun dia sebetulnya, mau bis apapun, kalau tidak bertahan itu tidak akan kemana-mana. Artinya saya ingat dulu, saya pernah ketemu di bisnis yang lama gitu ya. Kemudian di bisnis itu kan sama seperti roda tuh berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Cuma pada saat di bawah, jangan berganti roda teman-teman. Karena kenapa? Roda itu akan ada kemungkinan kita naik lagi ke atas. Tapi kalau kita kita ganti rodanya, kita akan mulai dari bawah lagi. Artinya di sini ya satu kata ya, teman-teman, bertahan gitu ya. Betul gitu ya Teh Yanti ya? Ya betul, bertahan. Pokoknya intinya bertahan aja. Segimana kita lagi drop, tapi kita bertahan. Harus balik lagi ke leader sih pas kita drop. Contohnya saya selalu balik lagi ke Pak Ludi dan ke Bu Resda di saat saya drop gitu ya di tahun ini. Saya pasti balik lagi ke Pak Ludi untuk minta penguatan diri bahwa kita harus terus bertahan di bisnis ini. Karena bisnis ini memang udah Teteh rasain ya. Ternyata memang pulang dari Jakarta masih bisa membiayai 3 anak itu luar biasa. Gitu kan. Saya ini sekarang total dari prudensial semuanya. Alhamdulillah gitu, meskipun nggak kayak tahun kemarin gitu ya, jelegar-jelegur tahun ini biasa aja, cuman ya itu, alhamdulillah income jalan terus dan tetap bertahan untuk mengejar yang kurangnya gitu Pak Ludi. Ya, luar biasa. Boleh kasih aplaus ya buat Teh Yanti. Aduh, ini gimana ini laptop, kenapa jadi nge-hang gini nih? Tadi ini pertanyaan ada. Kembali ke laptop. Aduh. Ini kenapa jadi gini? Tonton nih. Oke. Nah, sekarang mau tanya Bunda Iis deh. Bunda Iis. Ini kenapa nih? Hai. Siap. Ya, Bunda. Gimana? Oh ya, tonton ya. Pertanyaan ada di laptop. Nah. Bun. Nih. Ya, siap. Mana pertanyaannya? Nggak kedengeran. Apa sih yang Bunda inginkan di bisnis ini, Bun? Halo. Ya, halo Bunda.
Bunda Is, kedengeran Bunda? Nggak kedengeran Pak Rudi, apa pertanyaannya? Maaf. Pertanyaannya, tadi udah ada 5 loh. Belum terjawab satu pun loh, Bunda. 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 Bunda pasti punya Iya, ya. coba. Punya keyakinan, punya potensi gitu ya. Kira-kira kalau Bunda pengen pencapaian seperti apa sih di bisnis ini? Kalau boleh tahu. Pertama, saya ingin ada keberkahan. Ya. Kedua, saya ingin ada kekeluargaan. Ketiga, yang saya rasakan keikhlasan. Jadi di Prudential ini saya akan memberi keikhlasan pada orang-orang yang membutuhkan, terus kebersamaannya sama Purhalifah. Saya rasakan juga setelah almarhumnya luar biasa, Pak Dr. Jati sama Nisa waktu itu luar biasa, sama Pak Ludi sampai nungguin almarhum sampai ke liang lahat. Saya itu sangat terkesangat. Hujan-hujanan ya, videonya saya putar karena memang kita cari komunitas itu yang benar-benar harus yang solid, yang menjaga perasaan, yang saling menjaga cara beradab kita bersama teman atau mana ya. Jadi saya memang belajar di sini. Alhamdulillah. Saya cari hanya keberkahan, keikhlasan, kekeluargaan, dan kesabaran saya mau meningkatkan. Itu aja. Amin. Ada pencapaian itu Pak Rudi, dengeran nggak? Dengeran, jelas sekali jelas. Bun, kira-kira kalau pencapaian nih. Tapi aneh kalau Pak Rudi ngomong jadi nggak kedengeran sama saya. Kenapa ya? Kenapa? Mungkin dari hatinya sudah tertutup dari semua wanita, kan aku laki-laki loh, Bun. Kacau nih ya. Bun, kira-kira Bun punya target pencapaian nggak tahun ini buat Bunda? Atau ya tahun depan? Target harus ada, semua aktivitas kita harus ada ya, gitu. Jadi kita kalau nggak ada target, kalau nggak ada istilahnya kemauan itu kita harus ada gitu loh. Itu yang saya inginkan. Jadi saya di bisnis ini semaksimal mungkin gitu kan. Karena kemarin saya baru masuk lagi 3 tahun off ya. Februari kemarin saya masuk, saya belajar terus. Ya alhamdulillah leader dan semuanya yang bantu saya, terutama agennya juga ya, Agum terima kasih gitu kan. Terus juga alhamdulillah mulai harus ada target. Kita kalau nggak ada target, ya target misalkan gini, satu kesuksesan itu di mana dulu gitu kan. Jadi kalau saya di Indonesia, saya semaksimal mungkin insya Allah saya bantu semua yang butuhkan ya. Tapi saya nggak kayak dulu lagi gitu. Nggak kayak dulu seperti saya kerja mati-matian sampai malam, sampai 1 jam 2 ada. Saya sekarang ada schedule yang jadi setiap ini saya nggak mesti harus jor-joran gitu. Kalau saya sekarang kan usia saya sekarang udah mulai harus dengan ibadah juga. Kalau dulu memang saya fokusnya terus-terusan ini saya diatur waktunya. Yang penting saya harus punya target. Targetnya harus apa yang saya mau, insya Allah tercapai gitu aja dengan izin Allah. Gitu ya. Boleh tahu nggak apa yang Bunda mau? Aduh nggak kedengar Pak Rudi kalau bisa. Harus boleh tahu? Boleh tahu Bun apa yang Bunda mau hari ini dari target Bunda? Nggak kedengeran Pak, bener deh. Saya harus mute baru kedengeran kalau bicara. Aku kirim surat deh ya, pakai surat pos ya, pakai perangko Soeharto nih lama ya.
Oke, luar biasa ya. Jadi intinya kalau yang Bunda hari ini luar biasa. Saya dapat kata-kata bagus. Intinya mencari keberkahan, teman-teman ya. Setuju ya? Semua cari keberkahan dunia akhirat luar biasa. Oke, saya pengen ke yang lagi on fire ya. Kayak megaloman. Kalau teman-teman tahu zaman saya ada megaloman ya, rambutnya ada apinya on fire, megalon fire gitu ya. Itu adalah Pak Abu Aswad. Boleh kita kasih aplaus teman-teman ya. Tapi benar ya. Kalau kalau megaloman mau ngancurin lawannya itu rambutnya kan megalon fire, itu rambutnya apa? Berapi. Dan akhirnya jadi Pak Abu Aswad. Kenapa? Rambutnya habis. Ya, Pak Abu Aswad mungkin dulunya megaloman ya. Nah, mau tanya nih Pak Abul nih. Pak Abul kira-kira pasti punya pencapaian. Ya, ada pencapaian Pak Abul, boleh nanya nih pencapaiannya apa? Pak Abul, suaranya Pak Abul. Terima kasih Mama Bilkis. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau pencapaian semenjak join di Prudential ya kita sudah belum maksimal, tetapi mudah-mudahan kita akan menuju ke arah sana. Kita sudah diberangkatkan oleh Prudential untuk jalan-jalan ke Bali Lombok. Mudah-mudahan pencapaian yang paling sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang adalah berkat wasilah ya dari bisnis sosial ini. Mudah-mudahan doakan tahun sekarang insya Allah izinkan untuk berangkat hijrah insya Allah. Amin. Jadi adik ya, Pak Abul jadi adik Pak Abul pencapaian tahun ini. Ya, insya Allah jadi adik. Mudah-mudahan. Mau tanya. Sekarang mudah-mudahan bisa meraih apa yang menjadikan cita-cita saya selama ini. Harus tercapai Pak Abul. Tahun ini harus jadi adanya. Amin. Mudah-mudahan tahun sekarang. Terus Prudential udah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Jalannya sudah ada, tinggal kita mau nggak merintis jalan itu sendiri. Ya, saya mau tanya nih, kita bicara manis ya. Kalau tercapai, saya nanya, kalau tidak tercapai gimana? Kalau tidak tercapai, ya kita bekerja keraslah. Bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik lagi. Insya Allah. Karena sukses itu berawal dari setiap tantangan. Ya, bukan dari zona nyaman. Ya, maka saya akan segera keluar terus dari zona nyaman untuk meraihkan sesuatu yang saya inginkan. Ya. Artinya pencapaian tuh harus tercapai ya, Pak Abul ya. Harus tercapai. Nah, mau tanya dong, tahun ini kayaknya Pak Abul on fire banget deh. Luar biasa, udah Pak Abulnya hebat, timnya luar biasa. Boleh tahu nggak kira-kira apa sih yang udah dihasilkan dari apa yang Pak Abul lakukan tahun ini? Oke. Yang saya hasilkan secara rohani, ya, secara sosial, saya sudah kenal banyak orang, ya, banyak partner, banyak teman. Saya bisa mengajak teman-teman yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, diajak sukses bersama-sama. Itu secara sosial. Secara finansial, alhamdulillah Allah berikan sesuatu barangkali tahun sekarang rezeki ya, rezeki. Ya, saya yang dulu saya cita-citakan pengen beli motor NMAX, alhamdulillah tahun sekarang udah dibeli. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah tahun sekarang juga Allah juga mengizinkan saya untuk berangkat ziarah juga nanti di Alhamdulillah. Doakan. Kalau itu kan NMAX buat Bapak nih. Kalau buat yang sebelahnya apa dong? Yang sebelahnya jadi NMAX spesial. Bu Anu boleh nih bilangin kalau perlu gitu ya. Nanti jadi kira-kira mau apa nih yang sebelahnya Pak Abul nih? Biar Pak Abulnya biar terkabul, ayo. Mau apa, Bu? Oh, ini saya sampaikan.
menjadi pendorong setia katanya. Aduh, luar biasa ya, luar biasa. Cita-citanya alhamdulillah itu berangkat haji bersama-sama. Itu doa yang paling itu. Ingin berangkat Ya. haji. Contoh ketemu sekarang berangkat sama. Nggak muluk-muluk. Ya. Pengen Luar haji. biasa. Ini kalau Oke. Siap. Nah, saya mau tanya nih. Buat Pak Risman deh, Pak Risman. Kira-kira nih, sebagai agen asuransi hari ini ya, dulu sebetulnya waktu kerja juga pernah punya jabatan kok. Seberapa bangga sih sama profesi agen hari ini, Pak Risman? Seberapa apa, Pak Ludi? Seberapa bangga? Seberapa bangga untuk meletakkan semua dirimu untuk selalu aku banggakan. Bukan Jadi salah dirimu aja. Ya. Salah itu. Pak Ludi, Ya. alhamdulillah ya. Saya ngerasa bangga Pak Ludi jadi agen asuransi. Bangganya kenapa di Prudential bukan hanya sekedar bisa ada pencapaian seperti misalkan ada perubahan dari percepatan income aja ataupun karir aja gitu ya, pengembangan diri bukan, tetapi kita bisa mensukseskan orang lain Pak, gitu ya. Mensukseskan orang lain artinya bisa merekrut, bisa teman saya ataupun dari nasabah ataupun dari mana orang yang kita rekrut bisa sama-sama sukses. Itu yang tidak ada di pekerjaan yang lain. Kalau dulu ya udah kita harus sendiri aja gitu kan ya, yang on fire-nya. Tapi di sini diberikan kesempatan yaitu harus sukses sama-sama ya. Jadi emang bangga menjadi agen asuransi karena apa? Selain bisa mensukseskan diri sendiri, tapi bisa mensukseskan orang lain juga, Pak Ludi. Gitu. Ini pertanyaan terakhir, tapi semuanya ini Pak dapat pertanyaannya pertanyaan yang sama. Boleh siapa dulu yang udah siap? Ada dua sih, tapi saya coba dulu satu dulu deh. Boleh nggak minta pesan-pesan apa sih yang bisa disampaikan kepada teman-teman seperjuangan hari ini? Ya karena hari ini ada 25 juta orang yang lagi nonton katanya ya. Saya pengen dari Pak Risman, Pak Bu Iis, Teh Amoy, Pak Yanti, Cahaya sama Pak Abul ngasih pesan-pesan dong buat yang menyemangati aku boleh dalam ya. Kira-kira siapa dulu yang udah siap? Boleh? Saya dulu ya. Siapa? Uma dulu. Uma, ya boleh Uma. Silakan Uma. Buat teman-teman ya, saya memang udah lama di 2013 saya gabung di Prudential. Terus yang buat teman-teman pesannya satu aja, jangan menyerah, terus berbuat baik, jangan down, terus melangkah, positive thinking aja, gitu aja. Mungkin satu nih, lockdown, tapi lockdown ya, jangan lupa lockdown. Kalau lockdown harus dilaksanakan ya, iya. Tetap pakai masker. Tetap pakai masker, tapi maskernya masker bengkoang atau masker dari ketimun nih? Ya, luar biasa ya. Pesan sama, boleh ada quotes untuk pantun juga boleh ya buat teman-teman. Ya oke, yang selanjutnya siapa yang udah siap? Pak Risman? Atau Pak Abul? Oke. Untuk saya, pesan saya pada teman-teman semuanya, lakukan pekerjaanmu dengan sepenuh hati, maka kau akan sukses. Yang kedua, kita akan jadi pintar dan kita akan jadi hebat. Sebab kualitas bukanlah sebuah aksi, melainkan sebuah kebiasaan yang kita lakukan.
Itu saja sikap saya. Super sekali Pak Abul, luar biasa ya. Sampai ngebuang kita ya. Oke, siapa lagi boleh? Ada 4 orang lagi yang belum kasih pesan sama boleh kasih quotes. Sudah Ini siap? aja Pak Ludi dari Teh Yanti deh. Nanti boleh Teh Yanti. Iya. Yang intinya itu semangat ya, nomor 1 pasti harus ada ya gitu. Terus ini pengalaman saya dulu ya. Jadi saya tuh selalu minta doa dari mama. Karena kan mungkin kalau sekarang mungkin doanya dari misalnya pasangan deh ya. Kalau Teteh kan dulu nggak ada pasangan. Jadi mintanya itu aja, minta doa dari orang tua gitu. Insya Allah pasti akan, segala impian pasti akan terwujud. Gitu aja. Nah, itu buat teman-teman ya yang orang tuanya masih ada, ya boleh minta doanya sama orang tua gitu ya. Kalau orang tua nggak ada gimana? Cari dong orang muda ya gitu. Untuk laki-laki ya cari yang muda yuk gitu. Siapa anak perempuan ya. Jangan piktor dulu, jangan pikiran kotor ya. Oke, selanjutnya siapa? Boleh. Cahaya, oke, silakan. Ini sih mengingatkan kembali kepada saya ya. Ketika kita sudah memilih sesuatu, artinya saya sudah memilih prudensial dan saya sudah fokus. Jangan perlakukan bisnis ini dengan buruk gitu. Dan walaupun kondisinya saat ini seperti ini, terima. Dan saya berharap bertahan karena momentum itu akan ada pada suatu saat nanti. Gitu. Terima kasih. Wis, luar biasa ya. Jadi tadi ini sama seperti yang tadi saya bilang. Jadi sebetulnya roda berputar, ada kata ke bawah, ketika itu ada nanti akan ada momentum untuk naik lagi. Ya, jadi teman-teman bertahan ya. Oke, selanjutnya mau Pak Risman dulu atau Teh Amoy? Silakan, mau kasih pesan. Pantun boleh? Ria Jenaka. Boleh deh, Amoy dulu. Amoy dulu. Boleh. Iya. Parisman, boleh Parisman. Sultan. Siapa dulu? Bang Moy, mangga. Ya udah, nggak apa-apa. Intinya gini ya, mungkin ini self reminder buat Amoy juga sendiri. Pertama, diakui yang namanya mindset positif itu terkadang bisa up and down gitu ya. Nah, bagaimana kita berusaha kembali untuk menjadi up, mindsetnya bagus lagi mengenai bisnis ini. Terus yang kedua, menang bukanlah segalanya, namun upaya untuk menang adalah segalanya. Mungkin itu aja. Ya, gitu ya. Jadi menang intinya ya. Menang dalam apapun ya. Tidak harus selalu menang itu dalam bentuk finansial ya. Kemenangan itu ada di hati sebetulnya ya. Betul. Bukan dalam bentuk ya apapun lah. Semua orang punya penilaian sendiri akan itu ya. Oke, Pak Risman, terima kasih buat Camoy. Ya. Dari saya yakinin teman-teman semua, termasuk saya juga, buat teman-teman semua, leader semua, ya termasuk khususnya buat saya, yakinin bahwa bisnis di Prudential ini adalah bisnis masa depan, bisnis yang sangat cerah sekali gitu ya, bisnis yang sangat bagus banget gitu, dan bisnis ini akan membawakan kita mencapai ke tujuan-tujuan kita gitu ya, asal kitanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di bisnis Prudential ini. Setuju ya semua ya? Setuju. Pokoknya semangat, finish strong, see you at the top. Semangat pagi. Dengan suatu kata-kata yang luar biasa teman-teman ya. Oke, mungkin hari ini kita kebetulan sampai jam 12. Ini hari ini jam 12 kurang 3. Ini berkesan buat teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena yang saya tahu dari dulu kata-katanya begini sebetulnya simpel. Kapan sih sebetulnya training terbaik atau waktu terbaik? Yaitu waktu terbaik adalah pada saat kita tidak hadir, teman-teman. Jadi sangat disayangkan bagi teman-teman kita yang hari ini tidak ikut talk show ini, karena 6 orang ini adalah 6 orang yang luar biasa. Extraordinary kalau saya bilang.
mereka untuk mendapat sampai pencapaian tersebut tidak mudah, teman-teman. Tapi tidak ada yang tidak mungkin sebetulnya. Jadi ayo yang hari ini teman-teman yang sedang berusaha untuk mengejar menjadi AAD, ayo, waktu masih panjang. Ada dua tipe orang yang akan melihat 3 bulan ini adalah waktu yang pendek, atau satu orang lagi lihat waktu ini adalah waktu yang masih panjang untuk dia punya harapan, teman-teman. Anda yang mana? Anda yang putuskan, teman-teman ya. Mudah-mudahan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya sebagai moderator gitu ya. Tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya hanya untuk ya teman-teman hari ini. Saya pengen teman-teman tidak selalu monoton gitu ya. Mono itu satu, ton itu warna, satu warna. Jadi ada merah, ada abu-abu, ada hijau ya, gitulah kira-kira ya intinya. Jadi ya teman-teman, boleh kasih aplaus yuk sama-sama untuk acara hari ini. Semoga semuanya membawa berkah, karena begini, kita tidak pernah tahu sebetulnya kata-kata yang mana yang kena ke kita. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu kata-kata yang dari siapa gitu ya. At least ketika orang itu sebetulnya bukan siapa-siapa, tapi kadang-kadang itu bisa menyentuh. Yang luar biasa adalah sebetulnya orang yang mudah tersentuh adalah orang yang Allah lunakkan. Jadi memang itu adalah namanya hidayah, teman-teman. Kalau hari ini tidak mendapatkan sesuatu, jadi pertanyaan sebetulnya, kenapa teman-teman tidak dapat hidayah? Yuk teman-teman, ini ada bisnis dunia akhirat ya. Kita kejar dunianya, tapi jangan tinggalkan akhiratnya, teman-teman ya. Yang hebat adalah kita harus bisa seimbang. Kita mengejar dunia saja salah, mengejar akhirat juga tidak benar, salah saja gitu ya. Tapi kita harus seimbang antara dunia dan akhirat ya. Mudah-mudahan kalau ada kata-kata yang tidak tepat atau tidak benar, bahkan salah, itu murni kata-katanya keluar dari saya, teman-teman ya. Karena saya hanyalah manusia biasa, tetapi kalau teman-teman mendapatkan hidayah hari ini, karena Allah yang bukakan hati teman-teman. Kalau saya tidak ada apa-apanya ya, teman-teman ya. Mungkin begitu aja, saya serahkan lagi kepada Bapak-bapak yang dari mana teh? Dari mana coba? Silakan. Pak Agum, ya Agum Gumilar, silakan diambil lagi. Oke, thank you Pak Ludi, thank you banget, keren. Untuk AD-nya tadi sudah berpantun semua, alangkah bagusnya kalau misalkan Pak Ludi menyanyikan versi Metallica mungkin. Yes. Kalau Jimbo hari ini jadi ini loh, jadi agak sensitif nih. Silakan. Oke, thank you banget. Nah, teman-teman, ini bisa diambil hikmahnya dari beberapa AD yang memaparkan bagaimana perjalanan mereka di AD-nya di Prudential, bagaimana mendapatkan AD-nya, kemudian bagaimana perjuangan untuk tetap ada stay di Prudential-nya ya. Oke, kemudian setelah ini kita foto dulu kata kakak. Oke, foto dulu teman-teman. Mohon untuk yang tidak membuka kameranya, mohon untuk dibuka dulu ya sebentar teman-teman. Silahkan untuk action dulu, untuk berfoto dulu semua ya teman-teman. Oke, silahkan kakak. Pandu ya. Siap. 1, 2, 3. Kakak pakai apa itu? Sudah belum? Udah. Aduh, ketularan udah. Bang Ludi. Oke, untuk penutup acara ini saya persilahkan kepada Pak Bambang deh, boleh Pak Bambang untuk menutup acara, kata-kata untuk penutupnya Pak. Pak Bambang kemana ya? Pak Bambang katanya lagi ke Surabaya. Oke, kalau gitu sama Pak Ludi aja deh. Jangan, harus sama laki-laki, masa sama perempuan. Pak Jati. Pak Jati tadi udah ini Pak nitipin ke Pak Ludi atau Pak Bambang katanya? Oh, berarti kalau gitu Pak Risman. Kalau udah gitu kalau Ludi Pak Bambang pasti yang jadi Pak Risman. Silakan Pak Risman. Pak Abul yang lagi on fire deh. Oke, Pak Abul silakan Pak Mangga. Pak Abul ya, ke Pak Abul aja. Ya. Mangga, Pak Ustadz. Oke, teman-teman, terima kasih moderator yang luar biasa.
Dan terima kasih pada anak acara. Mudah-mudahan pada hari ini dengan adanya talkshow yang dibawa oleh princess kita yang luar biasa, yang bikin kita terbahak-bahak hari ini, menambah motivasi kita untuk terus berjalan menatap ke depan 3 bulan. Ingat, 3 bulan hanya 90 hari. Kita terus melangkah, berjuang, lakukan dengan ikhlas, kerja dengan hati. Insya Allah teman-teman semuanya akan menemukan sesuatu yang menjadi kesulitan selama ini. Kemudahan pasti akan datang. Dari kesulitan itulah akan muncul satu kemudahan. Dari menaburlah akan tumbuh benih-benih yang akan kita petik nanti. Iya. Doakan saya dan yang lain, adik dan agen-agen yang akan promosi tahun sekarang. Mudah-mudahan terwujud sehingga kita bertambah lagi teman kita, peserta kita, anggota kita untuk selalu bersama-sama di Prudential dan di Qualified. Ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget ternyata di kantor kita ada Joro ya. Jorok, itu mah Jorok. Kakak. Oke, thank you banget teman-teman, teman-teman agent, teman-teman leader yang masih stay ya dari jam 8 pagi sampai dengan siang ini. Thank you banget sudah menyisihkan waktunya. Semoga dengan menyisihkan waktu ini dapat menambah ilmu kita untuk kita amalkan ya teman-teman. Thank you banget. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada tim Welly, Babang yang udah mempercayakan acara ini saya bawakan. Oke, dari awal sampai akhir saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you banget teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Semuanya. Sama semua. Oke.